Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma alim man yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wasta'in man wassalahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka al-ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali di kajian FSI membahas kitab-kitab para ulama. Kita masih dalam pembahasan kitab tentang mustalah hadis, yaitu kitab matan Nukhbatul Fikar fi mustalahi ahli athar. Dan sebelumnya kita telah bahas terkait dengan sebab ditolaknya hadis dari sisi rawinya, rawinya. Jadi hadis itu, syarat hadis itu diterima, itu harus sahih atau hasan. Hadis sahih ada beberapa syarat. Yang pertama adalah harus bersambung sanadnya, kemudian harus tidak syad, tidak ada ilatnya, kemudian rawinya itu harus adil, punya adalah, harus dapat, ya, dan seterusnya. Tapi kemudian mu'alif menjelaskan tentang masalah sanad. Ya. Mu'alif di awal kitab ini menjelaskan tentang sanad, ya, tentang jumlah rawi dan seterusnya, membahas tentang sanad. Kemudian mu'alif membahas tentang wata'nu bil hadis. Ta'an atau celaan pada hadis kaitannya dengan perawinya. Ada beberapa. Ada 10 sebab kemarin mu'alif menjelaskan. Ya. Mungkin di scroll ke atas dulu biar teman-teman sedikit mengulang, ya. Yaitu yang pertama, karena fikat bihi, karena kadzibnya, karena kedustaannya. Ya, kalau rawinya dusta, dan ini yang paling parah, ya, maka nanti hadisnya disebut dengan hadis maudhu, hadis palsu. Ya, atasnya ini lagi, atas lagi. Kemudian nanti mungkin tidak dusta. Dusta di sini maksudnya ada dusta dalam masalah hadis, ya. Yang kedua, tidak dusta tapi dituduh dusta. Kenapa dituduh dusta? Atasnya ini. Kenapa dituduh dusta? Karena memang biasanya dia berdusta. Meskipun belum terbukti dia berdusta dalam masalah hadis misalnya gitu. Tetapi orang yang biasa berdusta, maka dia tertuduh dengan dusta. Ketika dia membawa sesuatu yang tidak diriwayatkan orang lain, ya maka dia tertuduh dusta. Atau misalkan dia meriwayatkan, hanya dia yang meriwayatkan. Nggak ada yang meriwayatkan yang lainnya, dan apa yang diriwayatkan itu menyelisih kaidah-kaidah syariat. Nah, ini juga tertuduh dusta. Ya, meskipun belum terbukti berdusta, ya. Maka hadis yang seperti ini namanya hadis matruk. Ya, ini ya. Hadis matruk, wasani matruk. Kemudian setelah itu ada hadis munkar. Hadis munkar ini sebabnya beberapa. Ya. Di atasnya ini disebutkan, ya. Yang pertama karena akhsyaghalatihi, karena banyak salahnya, dan juga karena kefasikannya, dan juga karena selain kefasikannya adalah karena kelalaiannya. Ya. Ini 3 sebab. Kemudian hadis itu, ya, kata ulama disebut dengan hadis hadis munkar. Meskipun ini ada perbedaan pendapat, ya. Jadi hadis munkar itu karena beberapa sebab. Yang pertama jelas karena banyak salahnya perawi itu. Kedua adalah karena fasiknya dia. Kemudian yang kelima adalah karena kelalaian dari perawi itu. Kemudian yang berikutnya mu'alif menjelaskan tentang masalah wahan. Wahan itu kemungkinan salah. Ya. Ya. Kadang-kala hadis itu seolah-olah benar, tapi ternyata salah. Dan juga masalah yang lainnya, masalah mukhalafah. Mukhalafah tercampurnya isnad. Kemudian masalah ini muttarib, mengakhirkan yang awal, mengawalkan yang akhir. Hadisnya terbalik sanad dan matannya. Ini juga menyebabkan hadis itu menjadi maudhu. Menjadi lemah, hadis menjadi lemah. Meskipun ini boleh dalam ikhtibar, ya. Seperti dulu ketika Imam Bukhari ke Baghdad, kemudian diuji oleh ulama Baghdad, ini dengan cara seperti ini, ya, dibalik antara sanad dan matan itu. Sanadnya nggak ada masalahnya, matannya juga ada masalah, tapi dibalik. Sanad ini untuk matan ini untuk sanad itu. Ya. Seperti ini. Ini kalau orang tidak jeli, maka bisa terkecoh. Matannya nggak bermasalah, sanadnya juga nggak bermasalah. Hanya ini ini tidak pasnya dengan ini. Ya. Baik. Kemudian ada juga masalah ini mazid fil
mutasil asanid. Ya. Jadi sanadnya hadis sudah tersambung sanadnya, itu kemudian ada tambahannya. Baik, kemudian lanjut yang ke tadi. Baca. Lanjut ke masalah jahalah ini biar jelas. Ini sebab yang lainnya hadis itu menjadi lemah karena masalah jahalah. Dibaca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala mu'allif rahimahullahu taala, "Tsummal jahalah wa sababuha anna ar-rawiya qad takthuru nu'mutuhu fayudhkaru bighairi mashtuhira bihi li gharadin wa sannafu fihil muwaddih." Kemudian yang ke-8, al-jahalah, dan sebabnya seorang rawi sungguh banyak sifat-sifatnya, maka disebutkan dengan sifat yang tidak masyhur dengan suatu alasan. Dan tulisan mereka atau ahli hadis dalam masalah ini disebut al-muwaddih. Ya, baik. Ini masalah yang berikutnya. Hadis menjadi lemah karena masalah jahalah. Jahalah di sini adalah jahalah rawinya itu. Rawinya itu tidak diketahui. Bahasa gampangnya seperti itu. Jadi tidak ada jarh. Jarh itu celaan. Kalau celaan ya seperti tadi ya. Bahwa ini perawinya itu pendusta. Perawinya dusta atau perawinya banyak salahnya. Perawinya fasik. Ini kan jarh. Atau juga takdil, penguatan. Misalkan apa? Oh ini perawinya thiqah, perawinya adil, dan seterusnya. Ini bukan penguatan. Dalam beberapa kasus tertentu, ini nggak jelas. Ada jahalah. Dan jahalah ini juga menyebabkan itu lemah. Menjadikan ada lemah karena dalam sebuah kaidah itu, kalau tidak diketahui kepastian dari sesuatu itu, maka yang terjadi kebalikannya. Maka kita yakin dengan apa? Yakin dengan ketidakjelasan. Dengan ketidakjelasan. Jadi kalau kita tidak tahu orang itu thiqah atau tidak thiqah, adil atau tidak adil, maka ini ada jahalah. Ya, ada jahalah. Dan sebabnya itu bisa beberapa seperti ini. Wasababuha anna rawi qad taktsuru nu'utuhu. Ya. Jadi karena rawinya ini memiliki apa? Banyak nu'utnya, banyak sifat-sifatnya. Ya. Kemudian disebut dengan sifat yang tidak masyhur, tidak terkenal. Ya. Tidak terkenal. Dan para ahli hadis telah membuat juga tulisan dalam ini ya, untuk menjelaskan tentang itu, yang disebut dengan al-muwaddih, untuk menjelaskan jahalah-jahalah tadi. Ya. Jahalah tadi. Ya. Dan ini kadangkala itu ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Kadangkala rawinya itu dikenal dengan lakop tertentu. Tapi kadangkala sebagian perawi itu ingin menyembunyikan dengan sifat yang tidak masyhur tadi. Maka disebut nanti apa? Mudallis ya. Ya, baik. Jadi ini salah satu sebab hadis itu menjadi tertolak karena jahalah. Jahalah. Tapi tentu teman-teman sekalian, kita perlu jelaskan lagi ya. Mu'allif kemarin menjelaskan tentang hadis tertolak ini sesuai dengan tingkatannya. Yang paling atas itu yang paling parah, yang maudhu itu paling parah. Kemudian munkar. Sebelum munkar matruk dulu dia. Maudhu, matruk, munkar, kemudian yang seperti ini ya. Hadisnya kan ada jahalah. Ada gharibnya, ada yang lainnya. Baik. Lanjut. Wa qad yakunu muqillan fala yakthurul akhdhu anhu wa sannafu fihi al-wahdan. Dan sungguh sebab lainnya sedikit riwayat hadisnya dan tulisan mereka atau ahli hadis dalam masalah ini disebut al-wuhdan. Ya, jadi sebabnya bisa jadi karena tadi dia punya banyak sifat, banyak nama, banyak gelaran dan lainnya. Sebenarnya dia terkenal, dia mendapatkan banyak hadis gitu. Tapi kadang-kadang disebut dengan sifat yang tidak terkenal, akhirnya menjadi jahalah tadi.
Jadi para ulama menjelaskan hal seperti ini dengan kitab mereka yang namanya al-muwaddih, penjelas. Oh, ini maksudnya itu si itu loh. Misalkan orang itu dikenal dengan si pincang misalnya begitu. Tapi ketika dia disebut dengan nama aslinya, misalkan Zaid itu. Ini Zaid ini siapa? Nggak tahu. Kemudian ada ulama yang menjelaskan dalam kitab-kitab tadi yang disebut dengan kitab muwaddih, oh ini Zaid ini maksudnya adalah si pincang itu. Kemudian menjadi jelas, oh ini orang yang ternyata dia kondisinya thiqah, kondisinya adil, atau kondisinya ternyata dia tertuduh dengan dusta. Dijelaskan. Ini sebab yang pertama ya. Jadi karena sifatnya banyak kemudian disebutkan dan sifatnya tidak terkenal. Atau sebabnya yang kedua ini. Qad yakun mukilan. Ya, jadi karena dia sedikit. Mungkin namanya nggak banyak, namanya cuma satu gitu ya. Misalkan namanya adalah Ali. Muhammad bin atau Ali bin siapa gitu. Namanya satu itu. Tapi karena dia memang tidak melewatkan banyak hadis, ya, dia bukan termasuk kibarul muhaddisin, tidak termasuk ulama hadis yang besar, ya. Meriwayatkan hanya mungkin beberapa hadis saja, sehingga ketika disebut namanya, ini siapa? Kok tidak disebutkan dalam kitab-kitab rijal? Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini juga masuk jahalah. Untuk itu para ulama membuat kitab ya, yang namanya tadi Al-Wuhdan. Al-Wuhdan untuk menjelaskan ini perawi-perawi yang tidak terkenal ini, yang memang dia sedikit meriwayatkan hadis. Ya, baik. Dan ahli hadis yang membuat kitab khusus seperti ini benar-benar yang sangat mumpuni karena dia mencari orang yang memang tidak terkenal, orang yang memang tidak meriwayatkan banyak hadis, dan itu kadang-kadang sulit sekali. Ya, sulit sekali mendapatkan info terkait dengan mereka. Kalau orang yang masyhur, terkenal ya, baik terkenal sedekahnya, terkenal adalahnya, atau terkenal kadzibnya, terkenal ya, tuhmanya dengan kadzib, ini ditulis dalam kitab-kitab yang ma'ruf yang banyak itu ya, kitab-kitab rijal. Tapi yang tadi perawi yang tidak terkenal, perawi yang hanya meriwayatkan sedikit hadis, ini sulit sekali mencarinya. Jadi sebagian ulama tadi mengkhususkan membuat kitab khusus tentang hal itu, pembahasan seperti itu ya, yang dikenal dengan istilah al-wuhdan. Al-wuhdan ini istilahnya, dan mungkin kita jarang sekali mendengarkan istilah seperti ini ya. Baik, lanjut. Nah, terus sebelum berlanjut ini sedikit tanbih untuk kita semuanya, teman sekalian ya. Kadang-kala kita memahami ilmu hadis ini seolah-olah kan ini bahas apa sih? Padahal ini sangat penting. Umat ini sekarang diliputi dengan masalah besar, ya. Yaitu seringkali tidak peduli dengan sanad, tidak peduli dengan kesahihan berita. Dan ini merusak agama. Semuanya disandarkan dengan agama, padahal nggak ada jontrongnya ya. Apalagi misalkan sekarang masalah akhir zaman. Banyak sekali orang bicara masalah agama, padahal sama sekali nggak ada dalilnya. Ya. Dulu, sebagaimana perkataan Ibnu Sirin ya. Dulu mereka itu mengambil hadis lam yakunu yas'aluna anil isnad. Tidak pernah dulu bertanya tentang sanad. Perawinya siapa sih? Yang meriwayatkan siapa? Yang menyampaikan dari Rasulullah siapa? Tidak pernah bertanya seperti itu dulu. Ulama seperti itu. Fala mawaqa'atil fitnah. Tapi kemudian ketika banyak fitnah, maka mereka tidak mudah percaya. Ketika mendapatkan berita, apalagi hadis Rasulullah, mereka wasamurana rijalakum. Sebutkan kepada kami rijal kalian, perawi kalian, siapa yang meriwayatkan. Wa in kana min ahli sunnah, kalau dari ahli sunnah maka diambil. Tapi kalau dari ahli bid'ah maka kemudian ditolak. Jadi sangat teliti sekali ulama ya zaman dulu ya, ulama hadis. Dan ini sebabnya agama ini terjaga. Karena riwayatnya terjaga. Yang meriwayatkan hadis agama ini, kalau Al-Quran jelas ya, hadis Rasulullah itu terjaga. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya, agama yang lainnya. Bahkan cobalah kita menengok sedikit tentang sejarah bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Seringkali itu tidak peduli dengan sanad. Tidak peduli dengan apa? Ya tadi, siapa yang menukil berita itu. Akhirnya banyak sekali cerita-cerita yang nggak jelas. Ya. Kayak misalkan ceritanya tentang apa? Wali Songo itu. Itu kan padahal kan belum lama itu ya. Tentang Wali Songo kan belum lama. Tapi jelas, infonya itu sama sekali susah sekali ya.
mendapatkan kesahihan dari berita-berita tentang mereka. Bahkan kadangkala berita yang sampai kepada kita itu apa? Itu yang aneh-aneh. Masa Sunan apa? Semedi di pinggir sungai 40 hari. Ya kapan sholatnya? Atau misalkan Sunan itu digambarkan dengan kayak sosok mitos. Ada batu dipegang jadi emas. Ini nggak ada sumbernya itu loh, yang kecuali hanya kitab-kitab primbon yang tidak jelas itu ya. Nah ini masalah besar. Ya. Ini masalah besar dalam agama. Ya. Kalau tidak diteliti rawi-rawinya, itu para ulama benar-benar perhatian. Ya. Kalau ada perawi yang tidak jelas, ada jahalah, maka diteliti. Bahkan meskipun yang memang dia perawi yang tidak terkenal sama sekali, meriwayatkan sedikit hadis, itu pun kitab para ulama menulis kitab khusus untuk tentang mereka agar jelas, ya. Agar jelas. Ya. Nah ini faedah penting yang harus kita perhatikan. Kemudian juga faedah yang lainnya teman-teman sekalian, kita itu sekarang sudah dienakkan. Kita hidup di zaman yang mana kitab-kitab itu sudah banyak tertulis, banyak tercetak, ada di internet. Tapi sekarang semangat untuk belajar itu lemah sekali. Bahkan ya, mungkin yang hadir ini 17 orang, berapa orang ya hadir ini, kita kadang-kadang menghafal hadis arba'in aja malas sekali itu. Malas sekali. Bagaimana menjadi penuntut ilmu sejati itu? Kalau kita malas belajar. Ya, baik. Lanjut. Nah, Ustaz. Aula yusamma ikhtisaran wa fihi al-mubahamat. Atau sebab lainnya tidak disebut nama perawi dengan maksud meringkas tulisan tentang ini al-mubahamat yang tidak jelas. Ini juga masalah yang lainnya. Ya. Kalau ini lebih parah lagi. Kalau tadi disebutkan, tapi memang nggak dikenal gitu ya. Karena mungkin memang disebut dengan nama yang tidak terkenal, atau memang orang itu tidak terkenal. Kalau ini jelas. Ini sama sekali nggak disebutkan nama rawinya. Kadang-kadang mungkin meringkas. Ya. Meringkas misalkan apa? Dari beberapa dari misalkan dari Muhammad, dari gurunya dia, dari gurunya dia, dari apa? Sufyan bin Uyainah. Jadi ada dua, gurunya dia dan gurunya dia, kan nggak jelas siapa itu. Nggak disebut namanya, apa kunyahnya atau yang lainnya, kan susah. Ya. Maka ini namanya mubhamat. Dan ini perlu diteliti. Jadi diteliti. Kadang-kala memang karena tadi pengen meringkas, atau mungkin sebab yang lainnya. Coba yang lainnya. Baik. Ini masalah mubham ini. Baca. Wala yuqbalul mubhamu walau akfima bilafzil ta'dili alal asah. Dan tidak diterima al-mubham walaupun nama perawi disamarkan dengan lafaz at-ta'dil. Misalnya lafaz seorang adil menyampaikan kepadaku. Inilah pendapat yang sahih atau benar. Nah, ini masalah apa? Masalah penting, dan apa yang disampaikan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ini satu hal yang bagus ya. Wala yuqbalul mubham walau ubhima bilafdin ta'dil ala asah. Dan tidak diterima hadis yang mubham tadi. Misalkan dari Muhammad, dari gurunya, dari siapa bin siapa itu ya. Ini nggak diterima. Bahkan meskipun dengan lafaz ta'dil. Misalkan begini, dari Muhammad, dari gurunya yang thiqah, dari gurunya yang thiqah lagi. Nggak diterima kayak gitu. Alal asah. Itu pendapat yang lebih sahih. Ini menunjukkan ada pendapat yang lainnya. Ya. Pendapat lainnya mengatakan bahwa boleh. Ya. Asah ini teman sekalian, ini kita harus paham istilah-istilah para ahli ilmu. Ya. Kita seringkali mendengar kata asah, sahih. Atau misalkan ada kata-kata kata-kata rojih, ada arjah. Ini istilah yang harus kita pahami. Ya. Kita pahami. Ya. Nah, ini tolong peserta mengulangi ya. Jadi kalau seorang ulama mengatakan ini sahih, ini sahih, ini pendapat yang sahih, maka lawannya adalah dhaif, atau lawannya
tidak sahih, nggak diterima itu dia. Lawannya salah, batil itu. Tapi kalau mengatakan as-sah ini lebih sahih, lebih benar, maka lawan itu sebenarnya juga benar. Ada sisi pembenarannya juga. Sisi pembenarannya saja ini lebih benar, lebih sahih, lebih sahih. Ini penting sekali untuk difahami. Karena kadang-kala menurut ilmu itu terutama yang awal ya, membaca penjelasan para ulama, kadang-kala itu dia ngawur gitu. Misalkan begini, ini dalam masalah fikih ya, bukan masalah hadis. Seringkali ulama mengatakan begini, ini arjah, ini lebih rojih. Kemudian cara penuntut ilmu yang baru mubtadi'in, dia mengatakan, oh lawannya berarti lawannya lemah, lawannya berarti batil, lawannya bid'ah. Salah. Ketika ulama mengatakan arjah, lebih rojih, maka lawan itu juga rojih sebenarnya. Lawannya juga kuat, tapi lebih rojih ini. Lebih rojih ini. Ini harus difahami oleh teman-teman sekalian. Bagaimana memahami tingkatan lafaz itu. Terutama dalam istilah-istilah syar'i. Misalkan ini istilah hadis ya. Nanti istilah fikih lain. Ya. Di sini ketika ulama mengatakan as-sah, berarti lawannya bahwa lawannya ya sahih, ya. Lawannya sahih, tapi lebih as-sah ini. Ya, baik. Sehingga lawannya itu ketika ada hadis yang mubham, tetapi kemudian ditakdil, misalkan dari Muhammad, dari gurunya yang thiqah, dari gurunya yang thiqah, menurut pendapat ulama, sebagian ulama itu juga benar, itu juga diterima. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar, ya, menurut pendapat yang as-sah, maka tidak dibenarkan, ya. Tetap tidak diterima, ya, ketika mubham. Ini jelas ya, semoga jelas. Ya baik, lanjut. Fa'in summiya wan farada wahidun anhu famajhulul ain. Maka jika ini masih disebut masalah namanya, majhul. Ya. Maka jika disebut namanya dan yang meriwayatkan darinya hanya satu orang, maka ia disebut majhul ain. Majhul ain. Jadi nggak ada yang meriwayatkan kecuali hanya dia. Dan ini orang ini nggak terkenal. Maka majhul ain. Dan ini perlu dijelaskan. Siapa sih dia? Bagaimana kondisinya perlu diteliti. Kemudian lanjut. Kemudian lanjut lagi. Awisnani fasa'idan walam yuwathaq famajhulul hal wa huwal mastur. Jika meriwayatkan darinya 2 atau lebih dan tidak ada yang mentsiqahkannya, maka ia disebut majhul hal dan dia disebut juga al-mathur. Al-mastur. Mastur. Ya. Jadi ini istilah ya. Jikalau hanya satu dan orang nggak terkenal macam majhul hal, memang orangnya itu nggak jelas ya. Kemudian ini 2 atau lebih, tetapi apa tidak di yuwathaq. Yuwathaq itu tidak disekohkan. Ya, jadi disekohkan. Maka majhul hal. Jadi misalkan ada seorang namanya Zaid lah gitu. Kemudian ada 2 orang meriwayatkan dari dia atau 3 orang meriwayatkan dari dia. Misalkan Ali dari Zaid, Hasan dari Zaid. Kemudian ada lagi misalkan Muhammad dari Zaid. Jadi ada beberapa orang meriwayatkan dari si Zaid itu. Tapi entah Zaid ini nggak dijelaskan. Misalkan si Ali juga nggak mengatakan saya meriwayatkan dari Zaid yang thiqah. Hasan juga demikian, nggak menjelaskan si Zaid tadi kondisinya seperti apa. Meskipun perawinya ada beberapa ya yang meriwayatkan dari dia itu. Kalau bahasa kita dia punya beberapa murid lah. Dan murid ini meriwayatkan dari dia. Tapi murid-murid ini tidak menjelaskan kondisi dari si dia tadi. Maka ini istilahnya majhul hal. Majhul hal. Ya, lanjut. Tsummal bid'ah imma bimukaffirin au bimufassiqin. Kemudian yang ke-9 al-bid'ah, baik bid'ah yang menyebabkan kekafiran ataupun kefasikan. Ya, ini masalah yang ta'an fi rawi ya. Celaan
pada hadis karena rawinya, ya. Yang ke-9, ya. Yang ke-9 yaitu karena bid'ah rawinya. Perawi itu berbuat bid'ah. Dan ini ada dua jenis bid'ahnya. Ada bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan kekafiran. Misalkan bid'ah dalam masalah akidah, dalam masalah asma wa sifat seperti Jahmiyah. Seperti misalkan apa? Jabriyah, Qadariyah. Ini jelas bid'ah mukaffirah. Ada juga bid'ah yang tidak sampai mukaffirah. Misalkan dia dalam masalah apa? Masalah muamalah dengan orang lain, muamalah dengan waliul amr, muamalah dengan yang lainnya. Ya. Yang tidak sampai ya, derajat kafiran. Ya. Maka ini apa? Kondisinya berbeda. Ya. Kondisinya berbeda. Ya. Bid'ah mukaffirah maupun bid'ah yang sifatnya hanya sekedar kefasikan. Ya. Ya, baik. Ma'alif kemudian menjelaskan tentang kondisinya. Fal awwalu la yaqbalu sahibahal jumhur. Yang pertama, hadisnya tidak diterima menurut jumhur. Ya. Jadi menurut jumhur ulama, ya meskipun ada yang mengatakan juga diterima ya asalkan dia ada seterusnya, tetapi bahwasanya ketika orang berbuat bid'ah ini celaan pada agamanya, ini menentang tentang keadalan. Karena syarat rawi itu selain thiqah, dia adalah punya adalah. Ketika orang berbuat bid'ah, maka apa? Maka sudah gugur keadalahnya. Menurut pendapat jumhur. Meskipun ada yang mengatakan tidak seperti itu ya. Jadi ketika orang berbuat bid'ah, tapi dia tetap ilmiah, tidak meriwayatkan kecuali yang memang dia apa? Dia dengar betul ya. Ada sebagian yang mengatakan begitu, tapi alam perkataan jumhur ini memiliki kekuatan ya. Ketika dia melakukan kebid'ahan, mereka celaan pada agamanya, celaan pada adalahnya. Ada adalahnya sehingga nggak diterima. Lam yakbalhu sahibuha jumhur. Ya, terus yang kedua, apalagi yang kedua. Yang pertama ini jelas, yang kedua Wasani yuqbalu man lam yakun da'iyatan fil ashah illa in rawi ma yuqawwi bid'atahu fayuraddu 'alal mukhtar wa bihi sarrahal jauzaj. Nah, Jauzi. Ini nama gurunya ya. Nama gurunya Imam Nasai, Syekhul Nasai. Ya. Wabihi sarrahal jauzi janiyu Syekhul Nasai. Ya, Syekhun Nasai. Ya, ini yang kedua. Sebab yang kedua adalah ketika dia berbuat bid'ah, tapi bukan bid'ah yang mukafirah, hanya mufasiqah saja, bid'ah yang menyebabkan kefasikan, ya, tidak sampai ya dalam masalah-masalah usul aqidah, usul diniyah, masalah usul agama, sehingga tidak menyebabkan kafir. Maka ini dilihat. Yuqbalu man lam yakun da'iyatan fi as-sahih. Maka diterima selama dia tidak apa? Tidak mendakwahkan bid'ahnya. Misalkan ada orang berbuat bid'ah dan melakukan amalan yang tidak sesuai dengan syariat, tapi dia tidak menyerukan, dia hanya mengamalkan. Dan ini banyak orang kayak itu. Maka diterima hadisnya. Untuk pendapat yang ashah. Karena memang tadi nggak ada orang itu selamat dari kesalahan, termasuk dalam masalah ini bid'ah ini. Ya. Maka diterima selama dia tidak menyerukan pada kebid'ahannya. Illa kecuali in rawa ma yuqawwi bid'atahu. Kecuali kalau dia meriwayatkan yang terkait dengan kebid'ahannya, misalkan orang itu mengamalkan bid'ah dalam masalah apa? Masalah muamalah dengan orang mati misalnya gitu ya, muamalahnya, tapi tidak sampai ke kekafiran ya. Maka kemudian ketika dia meriwayatkan hadis terkait dengan itu nggak diterima, tidak diterima. Ya. Ya, fayuruddu alal mukhtar. Ya. Maka ditolak alal mukhtar menurut pendapat yang terpilih. Ya. Ketika dia meriwayatkan hadis yang menguatkan bid'ahnya. Wabihi sarrahal ya Jauzani. Ya, ini Syekhun Nasai, gurunya Imam Nasai. Menjelaskan tentang ini. Ketika orang berbuat bid'ah dan bid'ahnya tidak mukafirah diterima.
kecuali yang berkaitan dengan kebidahannya, maka ini ditolak, jelas ditolak. Ya. Baik. Kemudian terakhir terkait dengan apa? Ya, ta'an fil hadis, silakan. Su'ul hifz. Summa su'ul hifz in kana laziman fahuwa syadz ala ra'yin. Kemudian sebab yang ke-10, buruk hafalan. Jika lazim hafalannya buruk, maka ia disebut asyadz menurut satu pendapat. Ya. Jadi yang tadi masalah jahalah, kemudian masalah apa tadi? Masalah bid'ah tadi. Ini atau masalah bid'ah tadi ini ta'an fil adalah. Kalau sekarang ini ta'an fil hifdi, kekuatan menghafal. Orang ini mungkin hanif, ahli ibadah itu ya. Tetapi ternyata dia tidak kuat hafalannya. Tidak kuat hafalannya itu dikenal dengan su'il hifdi, ya. Jeleknya hafalan. Ya. Maka ini ada kondisi. Yang pertama, jika memang lazimnya seperti itu orang itu, ya. Dia lazim apa? Hafalannya buruk. Maka disebut dengan syad. Ya. Disebut dengan syad. Kemudian autarian fal mukhtalit. Jika muncul belakangan seperti ketika tua terbakar kitabnya dan lainnya, maka disebut al-mukhtalit. Ya, mukhtalit. Ini tarian. Tarian itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya tiba-tiba, darurat, emergency. Untuk itu dalam apa? Ya, ketika saya di Saudi ada ini apa? Ada tawarik, ya, tawarik. Ya, tawarik itu emergency, ya. Emergency. Bahwa tawarik kalau di kita ada apa? Rumah sakit, ya, ada apa itu yang darurat itu namanya apa? Unit gawat darurat, UGD lah gitu lah. Tawarik. Tawarian ini muncul tiba-tiba, muncul belakangan, ya. Maka ini ada beberapa sebabnya ya, seperti misalkan karena sudah tua, hafalannya kemudian melemah, atau mungkin karena dia mendapatkan ujian, seperti misalkan terbakar kitabnya, terbakar rumahnya, kemudian dia depresi, atau mungkin tertekan, atau mungkin dia ya secara ini kemudian hafalannya banyak tercampur. Maka seperti ini apa? Disebut mukhtalit. Mukhtalit. Maka ini juga ditolak. Ya, ditolak. Baik, kemudian Mu'allif menjelaskan sedikit terkait dengan masalah su'ul hifdzi ini. Yang berikutnya. Wa mata tubi'a sayyi'ul hifdzi bimu'tabar wa kadzal mastur wal mursal wal mudallas sara hadithuhum hasanan la lidzatihi bal bil majmu'. Dan manakala rawi sayyi'ul hifdz, demikian pula al-mastur, al-mursal, dan al-mudallas, ada penguat yang menguatkannya, maka hadisnya menjadi hasan. Tidak dengan zatnya, tetapi dengan penggabungan atau dengan hadis lain. Ya, ini Mu'allif menjelaskan beberapa sisi. Ya. Yang pertama adalah masalah apa? Masalah tadi. Ya. Masalah su'ul hifdzi tadi. Ya. Su'ul hifdzi tadi hadis lemah. Misalnya lemah, dhaif. Dan dhaif itu aksamun katsir. Macamnya banyak sekali. Sebabnya juga karena ini, misalnya soal hifdzi tadi, artinya mukhtalit. Ya mukhtalit. Tetapi ini ketika kemudian ada yang meriwayatkan, ada yang menguatkan. Ada yang menguatkan. Ya disimak dengan muktabar ya. Maka apa? Maka dia menjadi hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Ini juga berlaku untuk hadis jenis yang lainnya seperti hadis mudallas, hadis mursal. Maka apa? Hadis tadi terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi, bukan li dzatihi. Tapi dia menjadi hasan karena yang lainnya. Ya. Hadis mursal, mudallas. Ya. Tetapi hadis yang lebih parah dari ini seperti hadis maudhu, hadis matruk, hadis munkar ini tidak bisa, ya. Tidak bisa dikuatkan sampai kemudian ini hadisnya hasan li ghairihi gara-gara itu nggak dianggap, tetap dia lemahnya parah sekali. Kalau yang seperti ini lemahnya lebih ringan, ya, lebih ringan. Karena tadi mungkin hafalannya tidak kuat, mungkin ada mudallasnya yang tersamar dari hadis itu. Maka ini masih bisa dikuatkan
Kemudian apa? Kemudian ya, menjadi hadis hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Bukan li dzati, karena li dzatihi harus seperti hadis sahih ya, syaratnya kemarin ya. Hanya apa? Hanya tidak tamu dobat aja ya, tidak tamu dobat saja. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas. Ana biswab. Mohon maaf ya, ini teman-teman sekalian kita agak ya mendatar. Kita mencoba memahami ya secara ya, sekilas ya istilah-istilah Pak ahli hadis. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Naam, dipersilahkan pada para peserta kajian pada malam hari ini. Apabila ingin menanyakan pertanyaan seputar materi pada hari ini, dipersilahkan bagi ikhwan untuk menuliskan di kolom chat atau dengan audio. Kemudian bagi akhwat bisa menuliskannya pada kolom chat yang tersedia. Barakallahu fikum. Kalau misalkan ada yang meringkas ya 10 sebab ta'an firawi, itu silakan ya. 10 sebab ta'an firawi. Jadi ta'an dalam hadis itu bisa karena dua ya, karena sanad atau karena rawinya. Kalau karena sanad karena terputus atau yang lainnya. Kalau karena rawi ya 10 yang disebutkan mu'alif ini. Silakan kalau yang ada menulis sambil menunggu pertanyaan. Bismillah, Afwan Ustaz ingin bertanya, izin bertanya. Izin bertanya terkait dengan hadis Hasan li ghairihi tadi. Ya. Apakah bisa dimisalkan seperti ini, Ustaz? Misal ada seorang ibu punya 5 orang anak. Kemudian masing-masing anaknya dibilangi suruh beli bawang merah ke warung beli bawang merah. Kemudian anak pertama datang duluan ke warung. Dia bilang beli bawang putih. Kemudian anak kedua, ketiga, dan hingga kelima semuanya datang bilang beli bawang merah. Jadi yang salah hanya anak pertama. Apa demikian seperti ini hadis Hasan li ghairihi itu? Jadi karena orang yang pertama itu tidak hafalannya buruk, kemudian ada hadis lain dengan lafaz serupa, apakah seperti itu? Itu. Ya, ya. Tapi ini contoh yang salah. Jadi ini tidak bisa menjadi hasan karena ini hadis yang syad. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan yang lainnya. Yang lainnya bawang merah, dia menyebutkan bawang putih, ya kan? Iya, Ustaz. Ya, maka ini syad. Dan syarat hadis itu sahih atau hasan itu adalah tidak syad. Tidak syad. Ketika dia ada syadnya, maka jelas tidak mungkin bisa sahih dan mungkin bisa hasan. Contoh seperti ini itu karena dia misalkan ya ketika dia tua atau karena kitab yang terbakar, hafalannya terganggu. Kemudian dia ragu-ragu meriwayatkan. Kemudian ada yang meriwayatkan dari dia setelah masa itu. Misalkan ada seorang meriwayatkan dari ulama ini dan tidak ada yang meriwayatkan yang lainnya ya, dia belajarnya agak akhir. Diketahui setelah ulama ini memiliki ya tadi saya awam su'ul hifdi hafalan sudah jelek, maka orang seperti ini ketika ada yang mendapatkan dari dia setelah terjadinya su'ul hifdi ini hadisnya tidak diterima asalnya, tapi dengan syarat apa yang dia riwayatkan itu tidak syad. Kalau syad jelas tidak mungkin bisa dikuatkan lagi ya. Tidak mungkin dikuatkan lagi ini ya. Jadi Su'ul hifdi ini ketika tidak ada penguat, tidak ada yang lainnya, maka ini sebenarnya lemah, tapi sisi lemahnya itu tidak besar lah, gitu. Tidak besar. Tapi kalau lemahnya karena jelas-jelas bertentangan dengan hadis yang sahih, wah ini jelas ini lemah berat, namanya dikuatkan. Itu namanya syad. Itu ya. Kecuali tadi misalnya contohnya begini, ada seorang seorang dia membeli sesuatu, dan orang ini dikenal dengan pelupa. Kemudian orang ini datang ke toko, begini, tolong saya diberikan bawang merah, gitu ya, dan bawang merah. Penjualnya ragu-ragu, orang ini biasanya sering salah, ya, salah. Nah, ini gimana ya? Jangan-jangan dia nanti salah beli. Gitu. Tapi kemudian ada orang lain, iya tadi saya dengar dia suruh beli bawang merah oleh ibunya. Oh iya, kemudian
penjelasan orang lain ini menjadi penguat untuk dia. Penguat untuk dia. Kasusnya seperti itu. Kasusnya seperti itu. Mirip ada hadis diriwayatkan oleh seorang yang sahih al-hifdzi, kan ini nggak jelas kan. Tapi kemudian ada hadis lainnya yang menguatkan hadis ini. Maka hadis yang sahih al-hifdzi ini tadi ini menjadi hasan apa? Hasan li ghairihi. Dan ini mirip juga yang lainnya, hadis mursal dan hadis apa? Mudallas. Hadis mursal itu misalkan ya. Misalkan apa? Misalkan dia tidak melewati sahabat. Ada seorang tabiin mengatakan dari Rasulullah gitu. Dari Rasulullah. Kan jelas tabiin itu tidak mungkin melewatkan dari Rasulullah, pasti melewatkan dari sahabat. Dan sahabat itu semuanya adil diterima. Hadis mursal itu asalnya nggak diterima. Tetapi ketika ada penguat, ada istilahnya ada yang menguatkan dia, maka diterima. Jadi diterima. Mirip juga hadis yang mudallas. Ya, diriwayatkan kemudian dalam hadis itu ada yang disamarkan. Ya, disamarkan. Tapi jelas ya hadisnya itu tidak ada pertentangan yang tadi yang pasti, misalkan syad atau dia jelas ada kedustaannya, ini nggak mungkin dikuatkan lagi. Ya. Ya. Tapi karena mudallas ini hanya samar-samar, ketika punya qarinah penguat maka dia diterima. Dia naik tingkat. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Nah, Ustadz, ini ada yang meringkas, Ustadz. Ada yang meringkasnya sebab tadi apa namanya? To'an firrawi, yaitu yang pertama dustanya perawi, yang kedua yang pertama dosanya rawi, dan kan disebut hadisnya disebut hadis maudhu. Ini tingkatnya yang paling parah, hadis palsu. Seperti misalkan hadis tentang terong gitu ya. Terong bisa ini dan itu. Ini jelas. Ya, ini maudhu. Ini tidak bisa dikuatkan sama sekali. Ini hadis yang paling parah. Kemudian yang kedua tertuduh dusta. Tertuduh dusta. Jadi dia belum dipastikan hadis itu dusta atau rawinya dusta dalam masalah itu. Ya. Maka apa? Misalkan contohnya begini. Dia menyambung sanad yang terputus. Sanadnya terputus, tapi dia sambungkan itu. Maka ini juga indikasi dia berdusta, meskipun belum terbukti ya, belum terbukti. Bisa jadi karena dia nggak tahu atau yang lainnya. Maka ini juga ini parah, ini parah, tertuduh dusta. Terus? Yang ketiga banyak salahnya. Banyak salahnya, yang harusnya harusnya sudah bersambung ditambahi sanad lagi, ziyadah fi sanad atau yang lainnya. Kemudian? Yang keempat, sering lalai dalam meriwayatkan. Nah, sering lalai dalam meriwayatkan. Kemudian? Kelima, fasik perawinya. Fasik perawinya ada tuduhan dalam masalah agama. Dia dikenal misalkan orang yang mungkin ya melakukan kemaksiatan atau yang lainnya. 3, 4, 5 ini hadisnya disebut dengan hadis munkar. Hadis munkar. Kalau yang kedua tadi namanya matruk. Yang pertama maudhu, matruk, kemudian munkar. Munkar sebetulnya bisa jadi 3 ini ya. Kemudian yang keenam? Yang keenam al-wahm atau ya ini ya ini lebih khafif ya, lebih ringan salahnya. Kemudian yang ketujuh menyelisih hadis yang lebih kuat. Terus yang kedelapan perawi tidak dikenal oleh orang sezamannya. Yang masalah 7 tadi menyelisih hadis yang lebih kuat, ini yang dimaksud adalah perawinya ya. Dari perawi itu meriwayatkan hadis yang menyelisih hadis yang lebih kuat. Maka perawinya dalam kondisi ini, bukan hadisnya ya. Kalau hadisnya menyelisih hadis yang lebih kuat, jelas hadis ini nggak bisa dikuatkan hadisnya. Tapi perawinya itu ketika dia meriwayatkan hadis yang lainnya, ya maka Pak ini sebuah catatan kelemahan. Tapi kelemahannya tidak sampai ya separah yang awal-awal tadi. Kemudian yang ke-9 ahli bid'ah. Ya, yang ke-8 jahalah dulu ya, karena jahalah ini bisa karena sebab beberapa ya, karena mungkin disebutkan tidak dengan nama yang terkenal, atau memang karena dia sedikit meriwayatkan hadis, atau mungkin juga karena si penulis kitabnya tidak menyebutkan nama dia, seperti saya katakan tadi, misalkan dari Muhammad, dari gurunya dan gurunya. Jadi ada jahalah, ada mubham. Terus? Yang ke-10 jelek hafalannya.
Ya, yang ke-9 ke-10, yang 9 adalah bid'ah, ahli bid'ah, yang 10 jelek hafalannya. Tadi udah dirinci kalau di bid'ah, kalau apa? Kalau dia mukafirah, maka bang, maka nggak diterima menurut pendapat jumhur. Adapun yang tidak mukafirah, maka diterima menurut pendapat yang ashah. Selama tidak masalah apa? Bid'ahnya. Ya, kalau masalah terkait bid'ahnya maka ditolak. Ditolak. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir masalah tadi su'ul khifdi tadi sudah dijelaskan ya lebih rinci ya terkait su'ul khifdi tadi ya. Nah, su'ul khifdi ini yang paling ringan. Ya. Sebab dhaif yang paling ringan. Kalau memang nanti ada penguat maka ini bisa langsung naik tingkat menjadi hasan li ghairihi. Kemudian pertanyaan dari chat silakan dibaca. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya. Saya pernah membaca sebuah syubhat yang menyebutkan sebuah kaidah bahwa tidak menemukan data tidak menjadi bukti bahwa data tersebut memang tidak ada. Maksudnya, tidak adanya data biografi seorang rawi tidak lantas menjadi bukti bahwa rawi yang majhul tersebut berkualitas buruk sehingga hadisnya serta-merta menjadi dhaif. Mungkin tidak adanya ulama yang sempat mencatat biografinya atau data biografi perawi tersebut hilang karena kitabnya hilang atau terbakar dan lain-lain. Bagaimana jawaban atas syubhat tersebut, Ustadz? Syukron jazakallah. Ya baik. Jadi begini, ini meskipun sedikit memiliki sisi pembenaran, tapi ini sebenarnya tuduhan pada para ahli hadis. Ahli hadis itu orang-orang yang tidak kenal lelah, ya. Dan mereka telah menjelaskan semuanya. Bahkan tadi perawi yang apa nggak dikenal sekalipun itu ada kitab-kitab khusus yang mereka al-wuhdan atau perawi yang namanya bermacam-macam kemudian namanya tidak terkenal siapa itu pun juga ada kitab-kitab ada ditulis oleh para ulama itu kan. Ya, jadi ini bahwa ini tuduhan, ini tuh tuduhan. Jadi para ahli hadis itu telah menjelaskan, menjelaskan. Dan dalam sebuah hadis yang lainnya, Rasulullah bersabda bahwasanya Allah telah turunkan Al-Quran. Dan kemudian juga diturunkan kepada beliau yang semisal dengan itu. Sebagai penjelasan dari Al-Quran itu. Ini janji Allah. Ketika Allah jamin Al-Quran, maka Allah janji juga, Bang. Janji juga menjaga penjelas Al-Quran itu. Dan hadis juga demikian. Hadis juga demikian. Allah jaga. Allah jaga. Tapi penjagaannya itu tidak seperti Al-Quran ya. Dijaga dengan diturunkannya para ulama dan seterusnya. Sehingga yang hadis yang penting, yang usuluddiniyah itu tidak mungkin ya tidak diriwayatkan. Pasti tidak diriwayatkan ya. Kecuali hadis yang sangat ya pelik dan seterusnya, ya mungkin nggak semuanya diriwayatkan. Jadi diriwayatkan. Ya, sehingga begini, teman-teman sekalian, ya, ketika perawi itu tidak diketahui biografinya, asalnya dia dhaif, ya. Dan ini masalah tadi jahalah tadi. Meskipun jahalah ini tidak sampai yang atas tadi ya, tidak sampai apa? Tidak sampai ini celaan yang tinggi ya. Asalnya dia dhaif, asalnya dhaif. Tetapi ketika ada qarinah yang menguatkan, dia bisa naik tingkat ya. Naik di tingkat. Bisa naik di tingkat karena qarinah yang lainnya, ada penguat yang lainnya. Penguat yang lainnya. Ya, misalnya beginilah. Ada seorang ulama besar. Ulama besar. Kemudian ada seorang rawi meriwayatkan dari ulama ini. Dan rawi ini meriwayatkan dari ulama besar ini nggak terkenal, dia menyendiri gitu ya. Menyendiri. Tidak dikenal siapa sih dia. Asalnya orang ini itu adalah rawi yang majhul. Rawi yang majhul. Karena dia meriwayatkan kemudian nggak dikenal gitu ya. Tapi kemudian setelah diteliti, oh, ulama besar tadi punya banyak murid. Di antaranya adalah ini, dan ini. Dan ketika diteliti di kitab-kitab atau di hadis-hadis murid-murid yang lainnya tadi, ada yang meriwayatkan juga, meskipun tidak banyak ya,
seperti diriwayatkan orang yang nggak terkenal tadi. Maka ini memiliki penguat. Memiliki penguat. Yang awalnya hadisnya dhaif tadi menjadi hadis hasan li ghairihi. Dan ini salah satu kehati-hatian agama. Satu sisi tidak membenarkan atau tidak mudah menerima dari yang enggak jelas, tapi juga sisi lain tidak menutup pintu. Ketika memang ada penguatnya, ada sisi penguat yang mana membuktikan bahwasanya dia tidak salah dan meriwayatkan meskipun dia enggak terkenal, ya, ini juga diterima. Ini juga diterima. Ya. Baik. Ini saya kira jelas ya jawabannya ya. Terus? Belum ada pertanyaan lagi, Ustaz. Dan ini sebenarnya juga sebab kenapa para ulama itu menulis kitab-kitab tadi, Al-Muhdan, ya, Al-Muhammad dan yang lain tadi, untuk menghindari hal ini tadi. Ya. Jangan sampai bermudah-mudahan mengambil yang nggak jelas dari orang majhul, tapi juga sisi lainnya, jangan sampai juga kita menolak gara-gara majhul. Untuk itu kenapa para ulama menulis kitab itu, agar benar-benar yang memang mencurigakan itu ditinggalkan, dan juga yang memungkinkan diterima itu tetap bisa diterima, meskipun perawinya majhul. Dan kita harus bersyukur ya, banyak ulama juga yang mencurahkan juhudnya di situ ya, juhudnya di situ. Ya baik. Mungkin cukup, Anda bisa jawab. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Zakaria Sutrisno hafizallahu taala yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Nah, Ustaz, mungkin ada closing statement atau penutup, Ustaz? Saya kira cukup ya. Intinya mari teman-teman sekalian untuk selalu semangat ya, semangat belajar ilmu ya. Bahasanya ilmu itu belajar itu afdalul qurubat, kata Ibnu Hajar ya. Penulis kitab ini mengatakan afdalul qurubat ta'allum ya. Sebesar-besar taqarrub itu adalah ta'allum, belajar. Apalagi belajar hadis. Ini adalah ya, seutamanya taqarrub kepada Allah. Semoga kita semuanya diberi keistiqomahan. Alam bisawab. Nah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Zakaria Sutrisno yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Kita lanjutkan pertemuan kajian matan Nukhbatul Fikr pada minggu yang akan datang insyaallah taala. Sekedar menginformasikan bahwa di FSI Tunas Ilmu terdapat juga kajian selain hari Senin, yaitu Selasa malam yang membahas kitab Nawaqidul Islam yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Dr. Sufyan Baswedan hafizahullah taala, yang insya Allah pada besok kajian tersebut diganti dengan lanjutan daurah Fadlul Islam. Kemudian selain hari Selasa terdapat pula kajian di hari Ahad bersama Ustadz Mukhlis Subroto hafizahullah taala yang membahas matan Abu Syuja. Mungkin bagi yang ingin mengikuti kajian bisa langsung saja join atau bisa melihat rekaman-rekaman yang terdapat pada YouTube FSI Tunas Ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.